untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya ya. Hai adik-adik, di video part 3 ini kita akan bahas semua contoh-contoh soal struktur atom, baik yang keluar di UN, SBMPTN, ataupun SIMA UI ya. Yang pertama, konfigurasi elektron ion S2+ yang mempunyai nomor atom 23 adalah, adik-adik ingat ya, bahwa artinya S2+ itu dia lepas ya. Kalau misalkan dia tandanya positif artinya kan dia melepas ya, lepas 2 elektron, artinya elektronnya berkurang sebanyak 2. Nah, jika adik-adik mengerjakan caranya seperti ini nih, 23x menjadi 23x2+, berarti kan Kak, ini nih kita tinggal kurangin 2 aja, jadi kita tinggal 21x, ini aja yang kita konfigurasikan. Salah ya adik-adik. Untuk pengerjaannya kita konfigurasikan dulu normalnya ya, yang atom netralnya nih, yang normalnya 23x nya kita konfigurasikan dulu. 1s2, 2s2, selanjutnya 2p6, 3s2, lalu 3p6, 4s2. Oke, kalau sudah sampai 4s2 kan berarti totalnya sudah 20 ya. Oke, berarti 3 lagi, setelah 4s ada 3d, 3. Nah, setelah kita mengkonfigurasikan atom netralnya, selanjutnya kita buat ionnya ya, konfigurasi dari ionnya X2+. Oke, nah sekarang adik-adik kita lihat ya, bahwa X2+ itu dia melepas 2 elektron. Nah, elektron manakah yang dilepas? Ini adalah elektron di kulit terluar. Untuk kulit terluarnya ya adik-adik. Jadi maksudnya seperti ini, kita lihat tadi konfigurasi atom netralnya. Nah, angka di depan ini kan menandakan nomor kulit ya adik-adik, 1, 2, 2, 3 ini ya. Nah, kalau yang di atas kan berarti jumlah elektronnya ya. Kalau yang di atas ini jumlah elektron. Oke, nah adik-adik kita lihat ya sekarang manakah kulit terluar, artinya kulit yang nomornya paling besar, nomor kulit terbesar yaitu 4s2. Ini yang paling luar ya sebenarnya, karena kan konfigurasi ini disusun berdasarkan tingkat energinya, bukan dari kulit terdalam sampai dengan kulit terluar. Nah, sebenarnya kulit terluar adalah 4s2, ini kulit keempat. Nah, sekarang 2 elektron akan dilepaskan di kulit terluar. Nah, kebetulan ini kita lihat di 4s2 sudah ada 2 elektron, berarti ini akan kita lepaskan atau kita hilangkan ya, kita coret. Maka konfigurasinya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, dan yang terakhir langsung ke 3d3. Nah, seperti itu ya adik-adik untuk mengkonfigurasikan elektron untuk ion. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Contoh soal yang kedua, ion A3 positif mempunyai konfigurasi elektron terluar 3s2, 3p6. Nomor atom unsur A adalah, adik-adik, jadi ini nih yang 3s2, 3p6 inilah konfigurasi setelah dia mengion ya, setelah dia melakukan ionisasi. Jadi kita harus cari sebelum dia melakukan ionisasi tersebut. Jadi jika ada 3s2, 3p6, artinya kan sebelum 3s2, 3p6 kita ini ada 1s2, ada 2s2, dan ada 2p6 ya. Jadi kita hafal nih urutannya. Oke, selanjutnya setelah 3s2, 3p6 itu urutan berikutnya ada 4s2. Setelah 4s2 ada 3d ya, 3d. Oke, karena katanya dia sudah mengion A3 positif ini. Nah, berarti dia kan sudah kehilangan. Ingat ya, kalau misalkan A3+ itu artinya dia kehilangan atau dia lepas 3 elektron. Oke, jadi sebelum dia kehilangan 3 elektron kita isi di sini 3 nih. Setelah 3p6 kita isi 3. Jadi 4s2, 3d1 totalnya ini harus sama dengan 3. Nah, maka ini adalah konfigurasi atom netralnya ya. Ini A-nya. Tinggal kita hitung ya, untuk mencari nomor atom tinggal kita hitung aja elektron yang ada di konfigurasi ini. 2 tambah 2 tambah 6 tambah 2 tambah 6 tambah 2 tambah 1. Jadi hasilnya ada 21. Maka nomor atom dari unsur A adalah 21. Oke, soal yang berikutnya. Soal yang ketiga, ion besi 3 mempunyai elektron tidak berpasangan sebanyak. Nah, untuk mengerjakan ini kita buat dulu konfigurasinya atom normalnya ya, yaitu 26 atom netralnya
26 Fe dengan menggunakan bantuan gas mulia yaitu AR. Nah, AR itu bilangan jumlah elektron 18 ya, berarti 26 dikurang 18, 8 lagi, 8 elektron lagi. Oke, selanjutnya setelah AR konfigurasinya adalah 4s2. Setelah 4s2 ada 3D ya, 3D. Oke, karena kita butuh 8 lagi, 8 dikurang 2 berarti 6, berarti sini adalah 3D 6. Oke, selanjutnya itu kita konfigurasikan Fe nya tapi ionnya ya, yaitu Fe3+. Berarti artinya ketika dia membentuk ion 3+, dia itu akan lepas 3 elektron. Artinya dia akan kehilangan 3 elektronnya pada kulit terluar. Kita lihat ya pada soal. Nah, kulit terluar itu adalah 4s2 ya, karena ini angka 4 yang paling besar ya. Jumlah ini nomor kulit yang paling besar, nomor 4. Oke, karena dia butuh 3 elektron untuk dilepaskan. Nah, dari sini dia sudah kehilangan 2. Jika misalkan dia melepas 4s2 ini, dia sudah kehilangan 2 elektron, berarti kurang 1 lagi ya. Maka kita ambil dari 3d6. Nah, ini tinggal kita kurangi 1. Maka menjadi konfigurasinya menjadi, kita masih menggunakan konfigurasi gas mulia AR. Nah, karena 4s2 nya sudah hilang ya, ini sudah hilang, dan 3d6 dirubah menjadi 3d5. Nah, ini dia konfigurasinya. Untuk mencari elektron tidak berpasangan, kita lihat aja konfigurasi terakhir yaitu 3D5. Nah, adik-adik ingat ya bahwa untuk D itu memiliki sebanyak 5 orbital. Jadi kita gambar di sini 5 orbital. Nah, ingat ya cara pengisiannya, kita isi dulu baru kita pasangkan. Ada berapa elektron yang harus kita isi? Ada 5. Maka kita isi 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita lihat adik-adik ada berapa elektron tidak berpasangan? Ada 5 elektron yang tidak berpasangan. Maka jawabannya adalah 5. Itu dia. Soal yang keempat, elektron di orbital 3D atom 25Mn memiliki bilangan kuantum. Oke, kita buat dulu konfigurasi dari 25Mn ya adik-adik. 25Mn itu jika dikonfigurasikan, kita gunakan saja bantuan gas mulia yaitu argon. Argon itu sudah 18, berarti kita butuh 7 elektron lagi. Setelah argon ada 4s2. Oke, total sudah 20 ya. Ini kan argon 18 tambah 2, 20, berarti 5 lagi, 3d5. Kita lihat untuk 3d5. Jadi kita lihat nanti elektron, kelima elektron yang ada di dalam 3D ini, dia memiliki bilangan kuantum yang bagaimana. Oke, untuk bilangan kuantum 3D5 maksudnya gini ya, 3D5 kan berarti ada 3D1, 3D2, 3D3, 3D4, dan 3D5. Ini akan kita tinjau elektron-elektronnya, kelima elektron ini. Nah, kelima elektron ini kan punya N sama dengan 3 ya, karena jumlah nomor kulitnya adalah nomor kulit ke 3, berarti semua adalah 3. Oke, selanjutnya, nah untuk nilai L, karena dia merupakan subkulit D, maka L-nya adalah sebesar 2. Semua sama ya, karena D1, D2, D3, D4, D5 itu sama-sama D semua, maka L-nya sama dengan 2. Untuk nilai M, nah nilai M-nya pasti berbeda-beda ya. Kenapa? Karena 3D1 itu seolah seperti ini. Saya gambarkan 3D1 dulu. Nah, 3D1 itu punya 5 orbital, ada 1 elektron ya, berarti kan nilainya dari negatif 2 sampai dengan positif 2. Nah, di sini untuk 3D1 harga M-nya adalah negatif 2. Sedangkan untuk 3D2, nah 3D2 itu berarti kan ada 2 elektron ya. Nah, 1, 2, nilai M-nya adalah negatif 1. Berarti untuk nilai M untuk antara 3D1 sampai dengan 3D5 itu semua berbeda. Ini yang berbeda. Selanjutnya untuk S, karena semua pengisian sampai dengan 3D5 itu ya, 3D5 itu pengisiannya terakhir semua ke atas ya, 2, 3, 4, 5, maka nilai spinnya, arah rotasinya itu sama-sama setengah, semua sama setengah. Jadi NLS nya sama, akan tetapi M nya berbeda, maka jawaban yang tepat adalah D. Nah, itu dia adik-adik. Soal yang berikutnya mengenai struktur atom berasal dari SBMPTN 2017 kode 121. Konfigurasi elektron dari ion X2- yang mempunyai nomor atom 16 akan sama dengan atom atau ion berikut kecuali. Nah, kita tanya jumlah elektron ya. Jumlah elektron dari X2-
dia nomor atomnya adalah 16. Nah, 2min itu artinya kan 2min ini dia tangkap 2 elektron ya. Dia tangkap 2 elektron. Berarti ketika dia menangkap 2 elektron, nomor atomnya, jumlah elektronnya akan bertambah 2. 16 tambah 2 itu sama dengan 18. Jadi untuk X ini, S2- ini jumlah elektronnya ada 18. Kita cari mana yang sama, mana yang tidak sama ya, karena ada kata kecuali. Oke, untuk 20 Ca2+, kita sampai aja 20 Ca2+. Ca2+ itu ya, artinya 2+ di sini dia kehilangan atau dia lepas 2 elektron. Dia melepas 2 elektron, maka jumlah dari elektronnya adalah 20 dikurang 2 sama dengan 18. Ini berarti benar ya. 18 AR. Nah, ini nomor atomnya udah 18 ya. Berarti ini benar. Oke. 16S. Ini aja nomor atomnya 16. Berarti jawabannya adalah C. Oke, kan itu butuh yang 18. D itu dia ini nih, min 1 ya, berarti tangkap 1, berarti juga 18. Untuk K, dia sudah lepas 1 ya, plus 1 nih muatannya, berarti sini juga 18. Maka jawaban yang tepat adalah C. Contoh soal mengenai struktur atom yang kedua yang terakhir adalah seandainya unsur X mempunyai harga bilangan kuantum elektron terakhir N sama dengan 3, L sama dengan 2, M sama dengan positif 2, dan S sama dengan setengah, maka berapakah nomor atom dari unsur X? Oke, kita kerjakan cara ini dengan cara kita cari dulu ya konfigurasi terakhirnya ini apa dari harga bilangan kuantum. Jika harga bilangan kuantumnya N sama dengan 3, oke, kita buat di sini ya, kita yang saya kotak ini akan jadi jawabannya nanti. Oke, jika harga N sama dengan 3, maka kulit atomnya adalah kulit ke-3. Angka depan itu angka 3. Oke. Jika harganya adalah L yang sama dengan 2, L yang sama dengan 2 itu kan adalah milik D ya, maka dia adalah 3D. Selanjutnya untuk harga M sama dengan positif 2 dan S sama dengan positif setengah. Nah, cara menggambarkannya, nah karena dia adalah subkulit D, maka dia memiliki 5 orbital ya. Oke, lihat ada 5 orbital. Nah, kita lihat ya pengisian orbital ini kan dari negatif 2 sampai dengan positif 2. Maaf, saya salah. Dari negatif 2 sampai dengan positif 2. Oke. Nah, jika misalkan harga M-nya sama dengan 2, artinya kan dia berakhir di sini ya. Oke, dia berakhir di sini ya. Jika misalkan M sama dengan 2. Oke, selanjutnya jika S-nya sama dengan setengah, berarti memang tandanya adalah ke atas ya. Nah, arah rotasinya ke atas gitu, seperti itu. Karena misalkan jika M-nya 2, S-nya setengah, berarti kita isi lagi nih, seperti ini sampai dengan seperti ini. Nah, tapi kan karena S-nya adalah positif setengah, kita nggak usah isi seperti itu. Nah, ada berapa elektronnya? Ada 5 elektron, berarti akhirannya adalah 3D5. Ini konfigurasi terakhirnya, 3D5. Oke, sekarang tinggal kita susun ya adik-adik. Nah, 3D5, sebelum 3D5 itu ada 4S2. Sebelum ada 4S2 ada 3P6. Nah, selanjutnya ya 3S2, 2P6, 2S2 dan 1S2. Maka adik-adik lihat ya, berapa jumlah elektron semuanya? Ini adalah 25. Artinya nomor atom dari unsur X adalah 25X. Ini adalah senyawa, adalah unsur mangan ya, Mn. Nah, itu dia adik-adik soal-soal mengenai struktur atom. Jika adik-adik punya pertanyaan, ya, silahkan tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, komen, dan share supaya teman-teman kalian juga mendapatkan video ini dan bisa belajar bareng. Oke, sampai sekian. Terima kasih.